Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran yang kedua. Semangat terus ya nontonnya. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Materi tentang hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah ya. Kalian bisa buka bukunya halaman 159. Materi sekarang ini sebenarnya lanjutan dari materi semester 1 yang pernah kita bahas. Dulu kan kita pernah bahas ya dari mulai Nabi lahir, terus remaja, kemudian menikah, diangkat menjadi rasul, ya kan, dakwah secara sembunyi-sembunyi, terakhir kita bahas dakwah secara terang-terangan. Nah, ini kelanjutannya ya. Nah, semenjak Rasul berdakwah secara terang-terangan, kafir Quraisy ini dari awal kan memang sudah tidak suka gitu ya. Nah, di sini sekarang Ibu ceritain aja ya, sambil dibaca juga kalian bukunya. Nah, Nabi ini berdakwah di Mekah ini kan lama, bertahun-tahun, tapi pengikutnya ini nggak banyak, cuman sedikit yang masuk Islam gitu ya. Nah, sudah mah yang masuk Islam sedikit. Terus lagi di tengah-tengah dakwah Nabi, ternyata motivasi terbesarnya dakwah Nabi yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib ini meninggal ya. Jadi di situ Rasul sangat merasa sedih gitu. Nah, makanya tahun meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib ini disebut dengan tahun Amul Huzni atau tahun duka cita ya. Nah, kan Nabi lagi bersedihnya kehilangan istri sama pamannya. Nah, Allah ini berusaha menghibur Nabi agar Nabi tidak sedih lagi. Caranya gimana? Nah, di sini Nabi mengalami peristiwa yaitu Isra Mi'raj. Nah, di sini hiburannya Allah. Nabi ini mengalami peristiwa Isra Mi'raj ya pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Kalian tahu kan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj ini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lanjut dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ketujuh ya, dengan naik kendaraan yang bernama Buraq. Nah, itu kan Isra Mi'raj ini merupakan salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad yang terbesar. Ya, coba aja kalian bayangin, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, balik lagi ke Masjidil Haram cuman dalam waktu 1 malam. Kan itu sebuah keajaiban ya. Nah, itu mukjizat buat Nabi Muhammad. Gak ada orang lain yang bisa. Coba kita aja dari Karawang mau ke Jakarta atau mau ke Jogja kan lama perjalanannya, tapi Rasulullah sampai ke langit ketujuh sampai balik lagi itu cuman memakan waktu 1 malam. Itu sebuah keajaiban dari Allah ya. Nah, dan di peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, sholat 5 waktu ini perintahnya pada saat Nabi Isra Mi'raj ternyata ya. Nah, setelah peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi melanjutkan dakwahnya sambil menceritakan peristiwa Isra Mi'raj ini di dalam dakwahnya. Tapi ternyata kafir Quraisy ini gak pada percaya kalau Nabi ini mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Karena tadi ya, kalau dipikir melalui pakai akal kita, ya mana mungkin gitu ya, cuma semalam doang. Makanya kafir Quraisy ini tidak percaya, bahkan bilang Nabi ini bohong, bahkan ada yang menganggap Nabi ini gila, cuman ngarang gitu ya. Nah, maka gak sukanya kafir Quraisy ini kepada Nabi makin menjadi-jadi gitu ya. Nah, setelah itu Allah menyuruh Nabi untuk hijrah ke Madinah ya. Nah, sebelum Nabi hijrah, setahun sebelum Isra Mi'raj pada tahun 620 Masehi, Nabi ini kedatangan tamu. Tamunya ada 6 orang dari Yasrib ya, dari kabilah Khazraj yang berziarah ke Mekah.
Nah, 6 orang ini menyatakan ingin masuk Islam. Jadi semuanya 6-6-nya ini masuk Islam, dan setelah mereka pulang ke Yasrib, mereka menyebarkan ajaran agama Islam. Setahun kemudian ada orang Yasrib lagi ngajak orang-orang Yasrib banyak ke Mekah untuk masuk Islam kepada Nabi Muhammad gitu ya. Nah, ini jumlahnya masih 6 orang ya. Jadi pas mereka 6 orang ini masuk Islam, mereka sambil bikin perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqobah. Isi perjanjiannya, kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kami tidak akan mencuri, berzina, dan membunuh anak-anak. Kami tidak akan saling memfitnah, dan kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Nah, itu isi dari perjanjian Aqobah. Jadi kan semakin banyak tuh ya orang Yasrib yang beriman. Pertama 6 orang udah datang, sekarang 6 orang lagi gitu. Nah, setahun kemudian pada tahun 622 Masehi, semakin banyak orang Yasrib yang ingin masuk Islam. Nah, di sini ada orang-orang Yasrib yang datang lagi ke Mekah untuk masuk Islam. Jumlahnya lebih banyak, yaitu 75 orang. Semuanya ingin masuk Islam dan melakukan perjanjian Aqobah yang kedua. Isi perjanjiannya sama, cuman orangnya aja lebih banyak, yaitu sebanyak 75 orang. Nah, dari sini kan kelihatan bahwa orang Yasrib ini sangat menerima Islam gitu. Jadi di sini Rasul langsung berpikir, ya udah kita hijrah aja ke sana karena di sana Islam ini disambut baik oleh orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi yang hijrah duluan ini pengikut-pengikutnya Nabi dulu. Jadi orang-orang yang udah masuk Islam ini suruh hijrah duluan sama Nabi, sedangkan Nabinya hijrahnya belakangan. Nabi bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib masih di Mekah ya. Nah, kan Nabi hijrahnya belakangan, tapi ternyata rencana hijrahnya Nabi ini ketahuan sama kafir Quraisy, maka mau digagalkan sama kafir Quraisy biar agama Islam ini tidak menyebar ke Yasrib, ke Madinah gitu ya. Nah, maka di sini kafir Quraisy ini membuat rencana untuk membunuh Nabi pada malam hari. Nah, terus pas malam-malam ini, pas Nabi mau dibunuh, rumahnya ini sudah dikepung sama kafir Quraisy. Tapi di sini Nabi membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib. Nabi itu bilang ke Ali, silakan kamu tidur di kasurku dan memakai selimut gitu ya. Nah, karena kan jadi Ali ini berpura-pura gitu sebagai Nabi, dan akhirnya Nabi Muhammad bisa keluar dari rumah atas izin Allah gitu. Nah, gak lama setelah Nabi berhasil keluar dari rumah, si kafir Quraisy ini masuk ke rumahnya niatnya untuk membunuh Nabi, tapi ternyata Nabinya udah gak ada. Yang ada di dalam rumah cuman Ali bin Abi Thalib gitu ya. Nah, dimulailah perjalanan hijrahnya Nabi ya. Nah, sebelum hijrah, pas Nabi sudah berhasil keluar dari rumah, Nabi ini datang ke rumahnya Abu Bakar dan ngajak hijrah bareng Abu Bakar. Maka mereka berangkatlah hijrah ya. Terus mereka ini jalannya ini melewati jalan yang jarang dilewati oleh manusia biar jejaknya itu nggak ketahuan gitu sama kafir Quraisy ya. Dan mereka ini singgah dulu di Gua Sur selama 3 hari ya. Tuh, bersembunyi dulu, jadi takut ketahuan. Jadi Nabi Muhammad dan Abu Bakar ini bersembunyi dulu di Gua Sur selama 3 hari. Gak ada yang tahu kalau Nabi sama Abu Bakar ini bersembunyi di Gua Sur. Yang tahu itu cuman Abdullah bin Abu Bakar atau anaknya Abu Bakar, namanya Abdullah. Terus putrinya Abu Bakar, Aisyah dan Asma, dan pembantunya mereka yaitu Amir bin Fuhairah tuh. Nah, jadi
anaknya Abu Bakar ini yang namanya Abdullah ini punya tugas, yaitu menyampaikan rencana-rencananya kafir Quraisy kepada Nabi dan Abu Bakar. Setiap malam disampaikan informasi yang dia dapat mengenai kafir Quraisy gitu. Nah, pas udah hari ketiga, suasananya itu sudah semakin tenang, maka Nabi dan Abu Bakar memutuskan untuk melanjutkan hijrahnya lagi ya. Nah, jadi Nabi kan lewat jalan yang jarang dilalui oleh manusia ya. Jadi Nabi ini dituntun oleh Abdullah bin Urayyaqid dari Banu Du'il tuh ya. Itu yang menunjukkan jalan kepada Nabi dan Abu Bakar ya. Mereka jalan terus sepanjang siang dan malam ya, tanpa rasa lelah, karena mereka itu percaya bahwa Allah itu akan selalu menolong mereka ya. Nah, karena kan kafir Quraisy ini kan gak senang kalau Nabi hijrah, maka orang-orang kafir Quraisy ini mengadakan sayembara. Sayembara itu apa? Kayak bukan semacam lomba lah gitu ya. Nah, lombanya ini siapa saja yang bisa membawa Nabi ke Mekah lagi, baik itu dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan dapat hadiah. Hadiahnya nggak dikasih tahu sih ya, hadiah besar dan jabatan tinggi. Jadi bakal dikasih hadiah dan dikasih jabatan tinggi kalau berhasil membawa Nabi kembali ke Mekah gitu. Pastikan semua kafir Quraisy pasti mau ya, termasuk Suraqah bin Malik. Nah, Suraqah bin Malik ini ternyata dia memang sudah tahu kalau Nabi ini hijrah gitu ya, dan dia diam-diam nyamperin ke tempat dimana Nabi Muhammad berada gitu ya. Nah, di sini pas Nabi Muhammad beserta kedua temannya sedang beristirahat di sebuah batu besar sambil makan bekal gitu ya. Nah, si Suraqah kan melihat, tapi setiap kali si Suraqah bin Malik ini mau mendekati rombongannya Nabi, tiba-tiba kuda yang dinaikinnya si Suraqah ini selalu jatuh lagi gitu ya, sampai berulang 4 kali. Jadi dia pas mau ngedeketin rombongannya Nabi, kudanya jatuh lagi, terus pas mau deketin lagi kudanya jatuh lagi, sampai 4 kali. Nah, si Suraqah ini akhirnya kan dia percaya kepada dewa, akhirnya dia mikir, kenapa kudanya jatuh terus? Oh, berarti ini tuh gak baik, pertanda yang buruk. Akhirnya si Suraqah ini berhenti dari niatnya untuk menangkap Nabi gitu ya. Nah, di sini Rasul dan Abu Bakar beserta rombongannya tadi selama 7 hari terus aja berjalan selama 7 hari ya. Karena kan kendaraannya cuman unta atau mungkin kuda gitu ya. Nah, sebelum nyampe ke Madinah, Rasul ini singgah dulu atau berhenti dulu, istirahat dulu di Quba ya. Quba ini nama suatu daerah yang letaknya 2 mil di selatan Madinah. Jadi sebelum nyampe Madinah, Rasul ini istirahat dulu di Quba tuh ya. Nah, di Quba ini Rasul membangun masjid. Nah, masjid ini adalah masjid yang pertama kali dibangun, namanya Masjid Quba ya. Nah, di Quba ini Rasul istirahatnya selama 4 hari. Setelah 4 hari di Quba, Rasul ini melanjutkan perjalanannya lagi ke Madinah ya. Nah, tapi sebelum nyampe di Madinah, Rasul ini datang dulu di perkampungan Bani Salim bin Auf pada hari Jumat. Nah, di situ Rasul melaksanakan sholat Jumat, di mana sholat Jumat itu adalah sholat Jumat yang pertama kali dilaksanakan. Khutbahnya juga merupakan khutbah yang pertama kali dilaksanakan. Berarti di perkampungannya Bani Salim bin Auf ya.
Nah, lumayan capek ya cerita kayak gini, dengerinnya juga boring, lumayan boring ya, lumayan bosen. Tapi karena sejarah kan memang harus diajarinnya dengan cara bercerita biar kalian paham. Oke. Nah, ayo semangat lagi buat dengerinnya sambil dibaca, biar kalian makin cinta sama Rasul karena kalian mengetahui cerita atau sejarah dari Nabi Muhammad SAW ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi istirahat di perkampungannya Bani Salim bin Auf, maka Nabi pun sama Abu Bakar sampai di Madinah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, ternyata kedatangan Nabi ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat Madinah. Antusias mereka dengan kedatangannya Nabi ya. Mereka ini menyambut Nabi dengan perasaan yang senang, dengan bahagia, sukacita gitu ya. Mereka senang banget bahwa Nabi ini datang ke Madinah. Nah, mereka ini menyambut Nabi dengan bersolawat. Kalian tahu gak solawatnya apa? Pasti kalian pernah denger ya solawat yang bunyinya kayak gini. Tola al badru alaina, ya gitu ya. Nah, itu tuh sholawat yang dinyanyikan saat orang-orang Madinah ini menyambut kedatangan Nabi dengan diiringi rebana. Saking mereka senangnya Nabi ini datang ke Madinah gitu ya. Nah, setelah datang ke Madinah, dilanjutkanlah dakwahnya Nabi di Madinah. Dan di Madinah ini dakwahnya Nabi ini lebih mudah. Kenapa? Karena orang-orang di Madinah ini lebih menerima Nabi, lebih menerima Islam dibandingkan dengan orang-orang yang ada di Mekah. Tuh ya. Nah, setelah di Madinah, Nabi ini membuat program kerja ya. Kayak kalian di organisasi lah kan ada program kerja. Nah, Nabi juga membuat. Nah, programnya apa aja? Yang pertama, membangun masjid. Jadi di Madinah ini Rasul membangun sebuah masjid. Mereka bergotong royong membangun sebuah masjid ya. Nah, jadi masjidnya ini ternyata tidak berfungsi sebagai tempat sholat aja. Jadi selain sebagai tempat sholat, fungsi masjidnya yang lain ini adalah sebagai tempat mempersatukan umat. Jadi berkumpulnya umat itu di masjid. Bermusyawarah tentang perkembangan Islam ya, mau musyawarah, mau rapat itu tempatnya di masjid. Terus mengkaji ilmu agama, tempatnya belajar pun di masjid. Terus sebagai pusat pemerintahan ya. Jadi dulu Rasul langsung dipilih jadi pemimpinnya di Madinah dan pusat pemerintahannya ada di masjid yang dibangun itu. Tuh ya. Nah, jadi semua aktivitas masyarakat itu pusatnya ada di masjid ya. Nah, itu tadi langkah atau program kerjanya Rasul yang pertama, membangun masjid. Program kerja Rasul yang kedua yaitu mempersaudarakan antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Nah, orang muhajirin dan ansor itu siapa? Orang muhajirin itu adalah orang yang berhijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Itu disebutnya kaum muhajirin. Kalau kaum ansor itu orang-orang yang tinggal di Madinah. Itu namanya kaum ansor ya. Nah, walaupun kaum muhajirin ini bukan orang Madinah kan ya, dia kan dari Mekah ke Madinah, tapi oleh kaum ansor ini, kaum muhajirin ini diterima sangat baik, bahkan boleh dipersilahkan tinggal di rumah mereka gitu. Nah, di sini kan tadi program kerjanya Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor ya. Di sini ada tabelnya orang muhajirin, kaum muhajirin dan kaum ansor yang dipersaudarakan itu siapa aja. Ya. Pertama ada Abu Bakar dari kaum muhajirin dipersaudarakan dengan Kharijah bin Suhair itu dari kaum ansor.
Yang kedua ada Umar bin Khattab dari kaum Muhajirin, dipersaudarakan dengan Itban bin Malik dari kaum Ansor. Dan yang lain kalian bisa baca sendiri di bukunya, ada di tabelnya ya. Terus langkah ini disambut dengan senang oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, bagi kaum Muhajirin, jadi mereka ini merasa tenang, merasa nyaman tinggal di Madinah, walaupun mereka bukan orang Madinah, tapi mereka merasa aman karena kaum Ansor ini sudah menganggap mereka sebagai saudara gitu ya. Jadi mereka ini saling tolong menolong, bantu membantu gitu. Jadi kaum Muhajirin ini merasa nyaman tinggal di Madinah. Nah, program kerja yang ketiga yaitu Nabi ini merumuskan undang-undang dasar ya, perundang-undangan gitu. Jadi kan yang tinggal di Madinah ini gak cuma orang Islam, tapi ada orang non-Islam juga. Maka Nabi ini membuat suatu undang-undang gitu, peraturan yang disebut dengan Piagam Madinah. Isinya yang pertama, kaum Yahudi bersama kaum muslimin wajib turut serta dalam peperangan. Nah, kaum Yahudi ini maksudnya kaum non-muslim yang tinggal di Madinah gitu ya. Jadi kaum Yahudi dan kaum muslim itu harus bersatu dalam peperangan kalau memang ada yang menyerang kota Madinah gitu. Yang kedua, kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama kaum muslimin. Jadi semua diperlakukan sama seperti kaum muslimin. Yang ketiga, kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum muslim. Jadi mereka tidak memaksakan agama mereka. Misalkan kaum Yahudi ini tidak memaksa kepada orang Islam buat ikut agamanya. Termasuk juga orang Islam tidak memaksakan kepada kaum Yahudi untuk ikut ke agama Islam. Jadi toleransi mereka ya. Terus semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diberlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Kan jadi macam-macam kaum Yahudi gitu ya, ada kaum Yahudi dari suku apa, Bani apa gitu. Nah, semuanya diperlakukan sama, tidak dibeda-bedakan. Yang kelima, kaum Yahudi dan muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Nah, jadi kaum Yahudi dan muslim ini harus bantu-membantu, tolong-menolong kalau ada musuh atau yang menyerang kota Madinah. Yang keenam, kaum Yahudi dan muslimin harus senantiasa saling berbuat kebaikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. Harus saling berbuat baik, dan kalau misalkan ada yang berbuat zalim atau berbuat buruk, mereka saling mengingatkan. Misalkan ada orang muslim yang berbuat salah, kaum Yahudi ini saling mengingatkan kepada kaum muslim gitu. Yang ketujuh, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Jadi nggak cuma kaum muslim aja yang mempertahankan atau kaum Yahudi aja yang mempertahankan kota Madinah, tapi semuanya bekerja sama untuk mempertahankan kota Madinah. Yang kedelapan, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, semuanya itu dijamin keselamatannya. Pokoknya semua yang tinggal di Madinah dijamin keamanannya, kenyamanannya, keselamatannya, kecuali orang-orang yang jahat gitu ya. Nah, dengan piagam Madinah ini atau undang-undang ini atau peraturan ini, maka jadi semua orang yang di Madinah, kaum Yahudi, kaum muslimin ini memiliki hubungan yang harmonis, saling menghormati, toleransi, dan semuanya menjaga lingkungan Madinah gitu ya. Nah, tadi kan program kerjanya ya ada 4: membangun masjid, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Terus yang terakhir ada bikin piagam Madinah. Ada 3 program kerja. Nah, dengan program-program kerja ini, maka kota Madinah menjadi kota yang maju ya, menjadi daerah yang sangat maju baik peradaban maupun kebudayaannya.
sehingga terkenalah dengan sebutan Al-Madinah Al-Munawwaroh atau kota yang bercahaya. Nah, dengan tadi peraturan yang dibuat Nabi, semuanya program kerja yang Nabi muat di Madinah, maka Madinah menjadi kota yang sangat maju sehingga mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh, kota yang sangat bercahaya. Itu lanjutan sejarah dakwah Nabi ya. Kemarin kan semester 1 bahas yang di Mekah, barusan kita bahas yang di Madinah. Oke, itu tadi video pembelajaran yang kedua, sudah kalian dengarkan, sudah kalian tonton. Nah, kalau ada hal-hal yang kalian belum paham, belum ngerti, atau ada yang pengen kalian tanyain, penasaran pengen ditanyain, langsung aja tanya, boleh di grup atau boleh langsung WA ke ibu. Seperti biasa nanti ibu jawab pertanyaannya melalui video seperti ini ya. Oke, cukup sampai sini dulu ya semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.